Saudara, hari ini banyak orang punya waktu untuk menjalankan hobinya, punya waktu untuk hiburan, punya waktu untuk pekerjaan, tetapi tidak punya waktu untuk berdoa. Padahal tanpa doa, hati menjadi dingin, iman menjadi lemah, dan api rohani perlahan mulai padam. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa api doa harus tetap menyala dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membangkitkan kembali kehidupan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa doa bukan sesuatu yang dilakukan hanya saat ada masalah. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Tanpa doa, hubungan dengan Tuhan menjadi lemah. Mari kita masuk poin yang pertama. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Saudara, sama seperti tubuh membutuhkan nafas, roh kita juga membutuhkan doa. Orang yang jarang berdoa akan mudah lemah secara rohani, mudah putus asa, mudah marah, mudah kecewa, dan mudah juga jatuh dalam pencobaan. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 28 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari ini banyak orang kuat secara fisik, tetapi lemah secara rohani. Mengapa? Karena kehilangan kehidupan doa. Saudara, doa bukan beban. Doa adalah kebutuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kuat kehidupan rohani kita. Poin yang kedua, banyak orang sibuk tetapi kehilangan mezbah doa. Saudara, kesibukan sering menjadi senjata iblis untuk menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Hari ini banyak orang sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk bermain handphone, sibuk media sosial, tetapi lupa berdoa. Akibatnya hati menjadi kering. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42 berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih duduk dekat kaki Yesus. Hari ini Tuhan juga rindu kita menyediakan waktu untuk hadirat-Nya.
Jangan terlalu sibuk sampai kehilangan mezbah doa. Karena tanpa doa, api rohani perlahan akan padam. Poin yang ketiga, Yesus memberi teladan kehidupan doa. Saudara, Yesus adalah anak Allah, tetapi selama hidup di dunia, ia tetap menjaga kehidupan doa. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan, Yesus menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Sebelum melayani, Yesus berdoa. Sebelum mengambil keputusan, Yesus berdoa. Saat menghadapi penderitaan, Yesus berdoa. Kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita. Hari ini banyak orang yang berkata, aduh saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya tidak sempat. Padahal masalahnya bukan tidak punya waktu, tetapi tidak menjadikan doa sebagai prioritas. Saudara, kalau kita ingin kuat, kita harus menjaga kehidupan doa. Poin yang keempat, doa membuka jalan mujizat. Saudara, doa bukan rutinitas kosong. Doa memiliki kuasa. Doa sanggup mengubah keadaan. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak mujizat terjadi karena doa. Doa mendatangkan kekuatan. Doa mendatangkan damai sejahtera. Doa membuka jalan yang tertutup. Saat manusia berkata tidak mungkin, Tuhan sanggup bekerja lewat doa. Karena itu, jangan berhenti berdoa. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah, pergumulan, atau beban berat. Datanglah kepada Tuhan dalam doa. Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara besar. Poin yang kelima, gereja yang berdoa adalah gereja yang kuat. Saudara, gereja mula-mula mengalami kuasa Tuhan karena mereka hidup dalam doa. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika gereja berdoa, Roh Kudus bekerja, jiwa-jiwa diselamatkan, mujizat terjadi, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi gereja yang kehilangan doa akan menjadi dingin dan kering. Karena itu, jangan hanya menjadi gereja yang ramai. Jadilah gereja yang berdoa. Jadilah pribadi yang menjaga api doa tetap menyala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar dimanapun saudara mendengarkan dan menonton video ini, jangan biarkan kesibukan mematikan kehidupan doa saudara. Jangan terlalu sibuk dengan dunia sampai kehilangan hadirat Tuhan. Karena doa adalah kekuatan orang percaya. Doa membuat kita tetap kuat. Doa menjaga api rohani tetap menyala.
dan doa membuat kita tetap dekat dengan Tuhan. Mulailah membangun kembali mezbah doa saudara hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk dan mulai meninggalkan kehidupan doa. Tuhan, bangkitkan kembali kerinduan kami untuk mencari wajah-Mu. Nyalakan kembali api doa dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk setia berdoa, setia mencari Engkau, dan hidup dengan-Mu setiap hari. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap pendengar program ini. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa dihiburkan, dan yang mulai dingin dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.